Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, dan semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur darat beralih melalui laut. Karena jalur darat melalui Asia Tengah sudah tidak aman. Akibatnya, rute perdagangan melewati Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Terjadilah kontak hubungan Indonesia-Cina dan Indonesia-India. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Waisya oleh N.J. Krom, bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Yang kedua, teori Ksatria oleh C.C. Berg, bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para ksatria yang terlibat konflik dengan penguasa di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana oleh J.C. Van Leur, bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Yang keempat, teori arus balik oleh F.D.K. Box, bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pelajar Indonesia yang belajar ke India. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Bidang politik, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan, munculnya golongan bangsawan. Selanjutnya bidang seni, pendirian candi dan keraton, ragam hias relief, kitab sastra, misalnya Arjuna Wiwaha, Sutasoma, dan sebagainya. Seni tari dan pertunjukan, ketoprak, dan sebagainya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia dalam bidang sosial budaya. Yang pertama adanya kelas sosial atau kita kenal dengan istilah kasta. Selanjutnya akulturasi budaya atau percampuran budaya. Sehingga Hindu yang ada khas dengan budaya asli Indonesia. Selanjutnya dalam bidang pendidikan munculnya perguruan atau padepokan yang sebagian besar mempelajari tentang agama. Misal perguruan Buddha di Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Sumber 7 prasasti Yupa. Diperkirakan berkembang pada abad 4 Masehi. Raja-raja yang memerintah adalah Kudungga, Mulawarman, Asmawarman. Agamanya adalah Hindu Siwa dengan didirikan Wapraketswara. Kehidupan diantaranya peternakan, pertanian, perdagangan. Dan sudah mampu melakukan upacara kurban keagamaan dengan besar. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di sini kalian bisa lihat bukti adanya kerajaan Kutai berupa prasasti Yupa. Kerajaan Hindu-Buddha yang selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Sumber prastasisnya adalah Tugu, kebun kopi, Siareten, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Sumber Cina, berita Fahien yang pernah tinggal di Jawa menceritakan tentang agama yang dianut masyarakatnya. Diperkirakan berkembang di abad 5 Masehi. Raja yang memerintah adalah Purnawarman. Kehidupannya berupa pertanian, peternakan, perdagangan. Agamanya Hindu aliran Wisnu atau Vaisnava. Sudah mampu membuat saluran air yaitu Sungai Gomati atau Candrabraga
yang berfungsi sebagai pengairan dan pencegahan banjir. Prasasti Tugu, adanya upacara kurban keagamaan. Letaknya tepi Sungai Citarum, Kota Bogor atau Bekasi, Jawa Barat. Di sini kalian bisa lihat juga bukti adanya kerajaan Tarumanegara berupa prasasti Ciareteun. Kerajaan selanjutnya adalah Mataram Hindu atau Mataram kuno. Sumber prestasi luar negeri yaitu Nalanda. Kehidupannya berupa pertanian, peternakan, pelayaran. Banyak relief yang menggambarkan pertanian, peternakan, pelayaran di Candi Borobudur. Rajanya adalah Sanjaya, Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watu Humalang, Diah Balitung, Daksa, Tulodong, Wawa. Berdasarkan prasasti Kedu. Agamanya adalah Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Dinasti Sanjaya dan Sailendra. Terjadi penyatuan di masa Pikatan yang menikahi Pramowardhani. Keruntuhan Kerajaan Mataram adalah bencana alam letusan Merapi. Di sini kalian bisa melihat bukti kerajaan Mataram Hindu. Ada candi agama Hindu berupa Candi Gunung Wukir atau Canggal, Candi Barong, Candi Arjuna di Dieng, Candi Ijo, Candi Prambanan. Selanjutnya, bukti kerajaan Mataram Hindu untuk candi yang menganut agama Buddha, yaitu Candi Borobudur, Candi Ngawen, Candi Plaosan, Candi Sari, dan Candi Banyunibo. Selanjutnya adalah kerajaan Medang Kamulan atau Mataram Hindu di Jawa Timur atau Kahuripan. Merupakan perpindahan dari Jawa Tengah yang dipindah oleh Empu Sendok. Sumber prasasti Ngantang, kemenangan atas Sriwijaya. Rajanya adalah Empu Sindok, Dharmawangsa, Teguh Airlangga. Kehidupannya peternakan, pertanian, mampu membangun bendungan Waringin Sapta untuk pengairan dan penanggulangan banjir. Agamanya Hindu aliran Wisnu atau Waisnawa. Hasil sastranya Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Memiliki pelabuhan yang ramai di Ujung Galuh atau Surabaya. Bersaing dengan Sriwijaya. Pernah dalam menguasai Malaka. Kerajaan kemudian dibelah menjadi dua yaitu Panjalu dan Jenggala oleh Airlangga untuk keturunannya. Di sini kalian bisa melihat bukti kerajaan Medang Kamulan, yaitu berupa Candi Patirtan Belahan, yang berupa filosofinya adalah air adalah kehidupan. Air pertama yang diminum manusia adalah ASI dan itu suci. Kerajaan Hindu-Buddha selanjutnya adalah Kadiri. Panjalu berubah nama menjadi Kadiri. Kadiri pada masa kini dikenal dengan nama Kediri di Jawa Timur. Berhasil mengalahkan Jenggala dan menjadi penguasa di Jawa. Agamanya Hindu. Kehidupan, peternakan, dan pertanian melanjutkan masa sebelumnya. Seni sastra berkembang pesat. Hasil sastranya adalah Kresnayana karya Empu Triguna, Semaradana karya Empu Darmaja, Baratayuda karya Empu Sendah, dan Empu Panulu. Lubdaka karya Empu Takanung. Rajanya adalah Bameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Srigandra, Kameswara, Kertajaya. Mengalami keruntuhan karena diserang oleh Ken Arok dari Singosari. Kerajaan selanjutnya adalah Singosari. Sumber prestasi Singosari. Sumber kitab atau sastra Pararaton Negara Kertagama. Sumber bangunan Candi Jago atau Candi Singosari. Candi Jawi, Candi Kidal, Arca Joko Dolog, Arca Prajna Paramita, Candi Kangenengan. Berita Cina. Penyerangan Kublai Khan ke Singosari mampu mengalahkan Kertajaya dari Kediri di desa Gantar di tahun 1222. Ken Arok mendapat bantuan para Brahmana yang melarikan diri dari Kediri. Dinasti Rajasa.
Raja pemerintahan berupa Ken Arok, Anusapati, Panji Tohjaya, Ranggawuni atau Wisnuwardana, Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terbesar sekaligus terakhir. Di sini kalian melihat bukti kerajaan Singosari adalah Candi Jawi, Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singosari, Patirtan, Watu Gede. Selanjutnya kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari dinasti Rajasa dari Singosari. Karena Raden Wijaya merupakan menantu raja terakhir Singosari yaitu Kertanegara. Raja-raja Majapahit adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa, Jayanegara, Tribuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk. Masa Jayanegara, nama Gajah Mada sudah muncul sebagai Bayangkari atau pengawal raja. Di masa Tribuwana, Gajah Mada diangkat menjadi patih karena jasanya. Saat pelantikan itu terucap Sumpah Palapa. Sumpah Palapa terwujud di masa Hayam Wuruk, tercapainya kejayaan Majapahit. Kemunduran Majapahit, banyaknya daerah taklukan yang melepaskan diri karena pusat kekuasaan melemah. Muncul kerajaan Islam Demak yang juga keturunan Majapahit menjadi pusat kekuasaan yang baru. Di sini kalian bisa melihat bukti kerajaan Majapahit berupa Candi Bajang Ratu, Candi Gapura, Waringin Lawang, Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Gunung Gangsir, dan Candi Pari. Selanjutnya peninggalan hidup Buddha di Indonesia berupa bangunan. Bangunan itu terdiri atas candi, patirtan, dan gapura. Sini kalian bisa juga melihat contoh-contoh candi, patirtan, dan gapura berupa Candi Saujiwan, Patirtan Penataran, dan Gapura Waingin Lawang. Selanjutnya peninggalan hidup Buddha di Indonesia berupa arca. Arca yang dikenal berupa arca batu dan arca logam. Di sini kalian bisa melihat contoh arca Dwarapala dan arca Majusri. Selanjutnya peninggalan berupa kitab atau sastra, di antaranya Negara Kertagama, Sutasoma, dan Pararaton. Bapak ucapkan terima kasih pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.